Bab 3831-3835. Melihat 9 orang itu sebagai yang pertama, Yefu tampak acuh tak acuh. Jiwa itu gelap. Yefu bersenandung. Kamu benar-benar seperti tongkat pengaduk, kamu ada di mana-mana. Kaulah yang mengejar Leng Lingling. Sekarang kamu datang untuk berurusan dengan orang-orang dari keluarga Ye kita. Apakah kamu tidak takut tidak bisa keluar dari sini? Mendengar ini, Soldark tertawa dan berkata, jika aku takut, bagaimana soldarku bisa sampai ke titik ini? Itu karena aku tidak takut dengan apa yang aku alami hari ini. Apa yang disebut kekayaan dicari dalam bahaya, terutama untuk seni bela diri. Jika Anda ingin menjadi kuat, banyak hal yang tentu saja harus kejam dan bengis. Di satu sisi, jiwa Xiao berlari mendengar ini dan mengangkat alisnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana dua orang di luar aku? Jiwa yang mendengar ini berkata, tidak ada orang di luar. Jiwa Xiao berlari mengerutkan kening lebih dalam dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, sepertinya seseorang juga telah masuk ke sini. Sol Xiao lari membencinya. Seseorang memasuki wilayah rahasia, tepat setelahnya, dan mengingatkan Ye Fu dan Ye Yi, tapi dia belum menemukan orang ini. Sepertinya dia adalah orang tersembunyi yang sangat terkenal yang bisa lolos dari penyelidikan keluarga jiwa kita. Mu Yun dalam kegelapan mendengar ini, tapi dia membalikkan mulutnya. Gambaran membunuh surga bukanlah hiasan. Dia dapat sepenuhnya menahan nafasnya, kecuali dia adalah orang kuat yang mendominasi lingkungan jauh lebih tinggi darinya. Meskipun jiwanya kuat dan mengetahui langit, ia tidak dapat menemukannya. Orang-orang dari keluarga jiwa semuanya adalah penjahat yang tidak tahu malu. Mereka mulai tidak tahu malu secara langsung. Ye Fu berbisik dan mengeluarkan pedangnya dalam sekejap. Saat ini, Ye Yi tidak memecahkan peti mati apapun. Dia juga memiliki pedang panjang di tangannya dan memandang orang-orang dengan iri. Ye Xiao Yao adalah mantan pendiri klan Ye. Ye Xiao Yao penuh dengan legenda. Dia telah menjadi kaisar dewa dengan ilmu pedang yang luar biasa. Oleh karena itu, ada banyak anak di keluarga Ye yang didasarkan pada ilmu pedang. Pada saat ini, jiwa Xiao lari sangat tidak senang dengan munculnya kegelapan jiwa, tetapi tidak mungkin. Jiwanya gelap dan tidak peduli dengan jiwa Xiao berlari. Keluar dan pegang telapak tangan. Pada saat ini, nafas seluruh tubuh meletus. Dalam sekejap, tangan hitam besar muncul dan langsung memegangnya. Ye Fu mendengus, dan pedang panjangnya ditembakkan, yang mematikan. Saat ini, kamu tidak berbalik. Jiwa gelap, inilah kematianmu. Ye Fu berteriak, bibiku ada di sini. Aku sudah mengirim pesan. Kamu siap mati. Mendengar ini, Soldark tertawa, kami bukan lagi anak-anak berusia 3 tahun. Kami tidak dapat mengirim pesan ke tempat rahasia manapun di sini. Ini adalah master yang kuat, bahkan tempat rahasia luar angkasa yang diciptakan dengan gelar Tuhan dan Kaisar. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa menyebarkannya. Ye Fu tampak kedinginan ketika mendengar ini. Memang benar jiwa ini murung dan selalu mengambil keputusan dalam melakukan sesuatu. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke lembah dengan sedikit tenang. Kamu Fu dan kamu Yi pasti akan kalah. Belum lagi kegelapan jiwa sudah menjadi level master seluruh surga. Hanya 12 orang yang dapat mengepung dan membunuh 6 orang. Jika dia melakukannya dengan gegabah, yang mati hanyalah orang lain. Pada saat ini, Mu Yun terlihat tenang dan memikirkan tindakan balasan. Belum lama ini, saya melihat sosok Mu Yun bergerak. Di dalam dan di luar lembah, garis batas Taoisme dan Taoisme terus-menerus digariskan oleh Mu Yun saat ini. Dia sekarang mampu menyingkat 90.000 pola batas. Level 6, tingkat pembagian susunan batas. Batasnya adalah 80.000. Tingkat pembagian susunan batas tingkat 7 adalah 100.000 pola batas sebagai titik awal. Faktanya, bagian kosong antara 80.000 dan 100.000 garis batas merupakan proses pembagian susunan batas untuk memahami kembali garis batas tersebut. Oleh karena itu, rentang 20.000 garis batas juga merupakan perbaikan diri dari pembagian susunan batas. Kini, Mu Yun sedang dalam tahap pengembangan diri.
Arai 7 tingkat belum dapat digunakan, dan dia tidak memiliki susunan 7 tingkat yang cocok di tangannya. Saat itu, di kaki tebing Feng Chan, dia menyadari bahwa 3 susunan batas 6 tingkat belum digunakan sampai sekarang. Saat ini, mereka berguna. Garis batasnya tidak aktif dan saling terkait satu sama lain. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di lembah. Wajah Ye Fu sedikit pucat dan tubuhnya mundur saat ini. Dia adalah 10 besar wilayah Huatian dan mendominasi jalan. Namun, kesuraman jiwa adalah alam surga, dan intensitas pertumbuhan Tao yang dominan lebih besar. Karena kamu tidak mau bekerja sama, lebih baik kamu mati. Jiwa itu gelap dan acuh tak acuh. Jika kamu berani membunuhku, kamu harus meninggalkan jejak. Klan Ye tidak akan membiarkanmu pergi. Jiwa gelap mendengar ini, tapi dia mencibir. Leng Ling, aku berani mengejar dan membunuh. Aku tidak takut dengan istana Dewa Es. Apakah kamu masih takut pada klan Ye? Dalam sekejap, jiwa menjadi gelap saat ini. Dia mengambil gambar lagi, dan telapak tangan hitamnya sangat besar dan langsung ditekan ke bawah. Ledakan. Ketika telapak tangan raksasa itu jatuh, kekuatan nafas jiwa yang melonjak langsung menekannya di lembah. Saat ini, Ye Fu tahu tidak ada jalan keluar dan harus berjuang keras. Dia mengangkat pedangnya dan membunuhnya. Pedang itu meraung menjadi gelombang pedang. Boom! Raungan keras dilepaskan dalam sekejap pada saat ini. Di lembah, batu-batu besar runtuh dan dunia berguncang. Pada saat ini, Ye Fu terkejut saat mengetahui bahwa bukan dia yang mundur, tapi jiwanya gelap. Saat ini, jiwa menjadi gelap dan wajahnya berubah. Dia melihat telapak tangannya dan menatap Ye Fu lagi. Saya melihat segel besar seperti segel batu giok. Sekarang benda itu melayang di udara dan perlahan-lahan jatuh kembali ke telapak tangan seseorang. Itu kamu. Jiwa itu memandangi sosok itu dan berkata dengan takjub pada saat itu, "Nak, kamu belum mati." Meskipun mata Muyun ditutupi dengan sabuk hitam, jiwa gelap mengenali Muyun sekilas. Orang ini, oven surga dan bumi ada pada orang ini. Jika dia mendapatkannya, siapa yang bisa menjadi lawannya di antara rekan-rekannya di dunia yang sama? Klan jiwa lebih takut pada sumber api, tetapi dengan oven langit dan bumi untuk melindungi tubuh, sumber api tidak dapat membantunya. Muyun memandangi jiwa itu dan berkata sambil tersenyum, "Bertemu lagi. Sayangnya, itu bukan lawanmu. Diperkirakan aku bisa membunuhmu saat aku bertemu lagi nanti." Sepatah kata jatuh, Muyun menarik Ye Fu dan buru-buru berkata, "Mundur. Hei, kamu." Tapi sebelum kamu Fu berbicara, Muyun mengambil tangan gioknya dan pergi dalam sekejap. Mau lari? Bisakah kamu lari? Pada saat yang suram ini, kemarahan melonjak. Berdengung. Pada saat ini, pada saat pendakian, di luar lembah, 3 rangkaian cahaya besar membubung ke langit. Arai langit 9 Yuan naga guntur. Susunan suci abadi Huang Huan. Susunan Tianwu. 3 susunan batas 6 tingkat teratas sudah cukup untuk mengejutkan para penguasa dunia teratas sampai mati. Dalam sekejap, 3 susunan besar muncul. Saat Muyun menarik Ye Fu pergi, Ye Yi juga memimpin 4 orang lainnya dan mengikuti. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan nanti dan tinggalkan tempat rahasia itu dulu. Kata-kata Muyun jatuh dan kecepatannya meningkat seketika. Bang-bang. Tadi terdengar 2 dentuman. Saya melihat jiwa gelap dan jiwa Xiao berlari. Tetapi pada saat ini, mereka menerobos barisan dalam sekejap. Dalam sekejap mata, mereka muncul di jalur beberapa orang dan menghentikan beberapa orang. Susunan batas tingkat 6, mencoba menghentikanku menunggu. Dasar orang buta, idemu terlalu sederhana. Sol Dark sedang memegang cermin bundar saat ini, dan nadanya tenang. Muyun juga tidak berdaya saat ini. Dia tidak berpikir dia bisa mengandalkan susunan batas level 6 untuk benar-benar menjebak orang-orang ini. Dia hanya mengulur waktu untuk menyingkirkan mereka dan meninggalkan tempat rahasia. Namun tak disangka, jiwa itu gelap dan jiwa itu adalah Xiao Lari. Kekuatannya sebenarnya tidak sederhana. Di awal alam surga, puncak alam surga. Tanpa diduga, dia mematahkan belenggu susunan batas dan muncul secara langsung. Jika Anda dihentikan oleh kedua pria itu dan yang lainnya menerobos secara bertahap,
Anda akan tetap terbunuh sepenuhnya di sini seperti sebelumnya. Nona muda, ayo pergi dulu. Mari kita tahan mereka. 4 angka. Bunuh dalam sekejap saat ini. Jiwa gelap melihat pemandangan ini, tapi dia mendesis. Ye Fu, sekarang, menghunus pedangnya dan memotongnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu anggota keluarga Yeku. Bagaimana aku bisa mengabaikannya? Ye Fu memisahkan diri dari Mu Yun dan ingin membunuh dalam sekejap. Tapi sekarang, tiba-tiba, di lembah, kekuatan yang melonjak berfluktuasi. Boom! Dalam sekejap, suara gemuruh yang memekakkan telinga menyebar pada saat itu. Saat suara gemuruh terdengar, saya melihat antara langit dan bumi. Pada saat ini, sepertinya riak mengerikan telah mengembun dan menyebar. Muyun belum melakukan apapun. Dia hanya merasa tubuhnya tidak terkendali. Dia kembali dan berlari keluar. Seluruh tubuh naik turun, hampir nyeri patah tulang, dan bahkan lautan jiwa bergetar saat ini. Perasaan seperti itu tampaknya menjadi keseluruhan pribadi, didorong oleh gelombang tak kasat mata, mundur, tak menentu, dan kurang ping. Hingga akhirnya, Muyun hanya merasakan kegelapan di hadapannya. Pada saat ini, dia secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat itu, tidak hanya Muyun, tetapi juga Ye Fu, Ye Yi, Kun Yan, Kun Xiaoran dan lainnya tersebar. Di seluruh wilayah rahasia, tampaknya langit dan bumi akan runtuh saat ini. Bahkan di luar wilayah rahasia, banyak penguasa langit dan bumi yang terinspirasi olehnya. Si Meiyun berdiri di luar istana dan berkata dengan terkejut, "Apa yang terjadi tadi? Kenapa kamu tiba-tiba, jantung berdebar? Kamu benar, palpitasi. Dia adalah seorang raja di surga, dan dia sangat ketakutan. Namun, tidak ada hal aneh yang terjadi di istana kuno ini." Saat ini, di antara keluarga Xiao, postur kurus Xiao Sansu juga sedikit gemetar saat ini. Baunya sangat menyengat. Di mana ia lahir, aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Xiao Sansu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, orang-orang dan kuda dari klan jiwa menjadi putih dan seteguk darah keluar. Sungguh jiwa yang kuat. Dia telah menjelajahi sekeliling dengan kesadaran jiwanya. Tekanan yang baru saja lewat memberinya perasaan hancur. Namun, tidak satu pun dari 13 pihak yang masuk ke sini merasakan dari mana asalnya. Bahkan untuk sesaat itu seperti ilusi. Namun, Muyun, yang tidak bisa bergerak di wilayah rahasia, tahu bahwa ini bukan ilusi sama sekali. Saat ini, Muyun terguncang mundur ribuan mil, dan sosoknya melayang di udara seperti lega. Yei dan Kamu Fu hanya berjarak beberapa kilometer darinya. Saat ini, mereka tidak bisa bergerak. Jiwanya gelap dan jiwanya adalah Xiao lari. Saat ini, jumlah mereka juga terbatas. Bukan hanya mereka, bebatuan dan pepohonan yang roboh di sekitar mereka juga seakan kehilangan gravitasi dan melayang di udara. Tampaknya hembusan angin dapat menyapu mereka sepenuhnya. Perasaan tidak mampu mengendalikan tubuhnya membuat Muyun merasa kedinginan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu peti mati perunggu? Apakah memang ada teror di sana? Pada saat ini, Muyun tampak kesulitan, tetapi dia selalu tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Ia bahkan tidak bisa melihat kekacauan di sekitarnya karena kehilangan penglihatannya. Dan saat ini, sama seperti semua orang yang terpaku dalam kelegaan, di lembah, sesosok pada saat ini, selangkah demi selangkah keluar. Itu adalah sosok seorang pemuda. Kelihatannya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Wajahnya sangat aneh dan sempurna. Bibirnya tipis, matanya panjang dan sipit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi ki jahat. Xie King terlihat jahat, tapi dia lebih bajingan. Tapi pemuda yang muncul itu benar-benar jahat, sangat jahat. Ketika dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, jarak ribuan mil diselesaikan dalam beberapa langkah. Lalu dia melihat sosok diri Liv dan Muyun. Pada saat ini, meski matanya tidak bisa melihat, Muyun juga merasakan ada seseorang yang datang di depannya. Pada saat berikutnya, sosok itu, tetapi telapak tangannya terulur dengan lembut, langsung meraih sabuk hitam di mata Muyun dan menariknya. Cahaya yang menyilaukan membuat Muyun menutup matanya. Namun, suara aneh dan bahkan feminin terdengar saat ini.
Buka matamu dan biarkan aku melihat. Suara yang sangat feminin, tapi tidak terdengar banci, tapi jahat. Saat ini, Muyun membuka matanya dengan sengatan cahaya. Di antara matanya, ada sentuhan warna biru pucat dan sentuhan tenda kuning, yang sangat aneh. Pemuda itu melambaikan telapak tangannya dengan lembut saat itu. Seolah-olah tangannya memiliki sihir, Muyun merasakan dan rasa kesemutannya menghilang secara bertahap. Di depannya, penampilan jahat pemuda itu muncul, yang membuat Muyun terdiam beberapa saat. Anak laki-laki itu, seolah-olah di sekujur tubuhnya, menunjukkan sebuah kata, jahat. Penampilannya jahat dan suaranya jahat. Gaunnya berwarna hitam, tapi dengan ikat pinggang putih, yang juga jelek dan ketat. Siapa kamu? Muyun tiba-tiba mendapatkan kembali cahayanya, tapi dia tidak terbiasa. Aku, pemuda jahat itu tersenyum, yang membuat orang merasa seolah dia dekat tapi jauh. Siapa kamu? Pemuda jahat itu tersenyum. Tetua, Muyun ragu-ragu. Meski pemuda itu terlihat muda, namun sungguh luar biasa kekuatannya membuat mata Kaisar Kuning dan mata Kaisar Kuning menyatu satu sama lain. Aku bertanya, siapa kamu? Muyun. Muyun menjawab langsung. Nama keluargamu. Siapa Mukinyu? Ayahku. Muyun tidak berbohong. Pemuda itu aneh dan tidak masuk akal. Jika dia berbohong, dia takut tidak punya buah yang enak untuk dimakan. Saya kira demikian. Pemuda jahat itu tersenyum dan berkata, dia dapat menampung mata Kaisar dan Kaisar Kuning dan memikul nasib 9 putra surgawi. Pria yang dikatakan Mukingyu beberapa tahun terakhir adalah kamu. Orang itu benar-benar seorang bagus jadi dia harus menyerahkannya pada putranya. Begitu dia mengatakan ini, Muyun tertegun lagi. Orang ini, tahu, ayah, meskipun pengetahuan Muyun tentang Mukingyu telah disegarkan beberapa kali. Tapi saya harus mengatakan bahwa terkadang, beberapa orang spesial muncul, tetap saja. Segarkan kembali pemahamannya tentang ayahnya. Aku mengenalmu, teman lama. Bocah jahat itu tersenyum dan berkata, bagaimana kabar ayahmu sekarang? Saya telah menjadi Kaisar Dewa, sejajar dengan Kaisar Ming. Tetapi saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, dan saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dewa Kaisar, pemuda jahat itu tersenyum lagi dan berkata, di dunia ini, hanya ada 18 kaisar. Ilahi, tapi sepertinya dia akan mengambil langkah itu. 18. Apakah ini merujuk pada 18 dewa kuno Kaisar Dewa Changlan pada masa banjir dan kelaparan? Bagaimana dengan ayah dan Kaisar Ming? Apakah itu tidak masuk hitungan? Itulah dua dewa yang diakui dunia. Begitu Muyun hendak berbicara, pemuda jahat itu berkata lagi, di mana ini? Di reruntuhan suci Xiao Yao, di makam Kaisar Kuning. Reruntuhan suci Xiao Yao, pemuda jahat itu berbisik, nama yang familiar dan aneh. Pemuda jahat itu memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, karena kamu adalah putra Mukingyu, apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan sekarang. Aku bisa melakukannya untukmu. Sekarang, Muyun tertegun, dan kemudian melihat jiwa gelap dan jiwa Xiao berlari tidak jauh. Jika kamu benar-benar ingin, bantu aku membunuh semua jiwa manusia di sini kecuali mereka berdua. Begitu dia mengatakan ini, pemuda jahat itu memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, dia seperti ayahmu. Dia adalah pria yang berhati-hati. Apakah dia ingin membunuh mereka karena kekuatannya sendiri? Sama seperti ayahmu ketika dia masih muda. Kapan? Begitu dia mengatakan ini, Muyun merasakan kulit kepalanya mati rasa. Saat ayahku memasuki dunia Changlan, aku takut dia telah hidup ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Meski benar jika dibandingkan dengan puncak kehidupan puluhan juta tahun saat ini, itu hanya pediatri, tapi tidak bisa disebut remaja. Namun pemuda di depanku ini lebih sesuai dengan temperamen seorang pemuda. Jangan kaget. Pemuda jahat itu tersenyum dan berkata, ketika ayahmu bertemu denganku, kekuatannya tidak sebaik kamu sekarang. Tapi dia pria yang menarik, jadi aku membiarkannya mati. Kupikir dialah yang akan mendominasi takdir, tapi aku tidak menyangka takdir akan menimpamu.
Muyun gemetar dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu senior Anda, siapa nama Anda? Aku. Pemuda itu tersenyum dan berkata, hancurkan kejahatan. Sepatu rusak. Muyun tercengang. Saya ingin menghancurkan kejahatan dunia, tetapi saya telah menjadi jahat. Foxy tersenyum dan berkata, seseorang pernah suka memanggilku kaisar jahat, tapi aku tidak menyukainya. Yah, aku sudah bertahun-tahun tidak keluar. Saya juga ingin melihat apa yang terjadi sekarang. Ngomong-ngomong, lihat apa yang ayahmu lakukan. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Kata-kata jahat itu jatuh, dan sosok itu melintas dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di seluruh dunia, rasa gravitasi kembali dalam sekejap, dan kamu Fu, kamu Yi dan yang lainnya jatuh ke tanah satu demi satu. Pada saat ini, mata Muyun jernih dan tenang. Pada saat ini, jiwa gelap dan jiwa adalah Xiao lari. Mereka juga jatuh. Tadi apa yang terjadi? Mereka hanya merasa pemikiran mereka membeku dan segala sesuatu di langit dan bumi seakan berhenti. Ini sungguh luar biasa. Namun dalam sekejap mata, semuanya menghilang. Muyun mendatangi Yefu dan Yehi saat ini dan memandang kemanusiaan. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada apa-apa. Yehi tersenyum dan berkata, apa yang terjadi barusan? Menurutku itu sama saja dengan disegel oleh. Muyun mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hancurkan kejahatan. Kaisar jahat. Apakah itu kaisar kuno lain di zaman kuno atau zaman kuno? Pada hari ke-9, dalam antarmuka yang awalnya tenang, setelah kematian di Yuan, para dewa dan kaisar kuno muncul satu demi satu, menyebarkan berita dan membuka gerbang gunung. Apa yang ditunggu oleh para dewa dan kaisar kuno yang tersembunyi itu? Semua ini membingungkan Muyun. Tampaknya jauh dari pemahamannya bahwa banjir dan kelaparan terlibat dalam hal ini. Tapi Muyun dengan tegas mengingat nama menghancurkan. Kejahatan. Ayahnya bersinggungan dengannya. Orang ini telah menyaksikan pertumbuhan ayahnya. Ini pasti tidak sederhana. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Orang-orang dengan jiwa gelap dan terang berkumpul kembali. Muyun memandang mereka, dan mereka saling memandang saat ini. Terutama jiwa yang gelap, menatap mata Muyun, melepaskan bau keserakahan. Wah, sepertinya mereka lebih tertarik padamu. Yehi berkata sambil tersenyum. Yefu menarik Yefu dan memarahi. Hati-hati, orang ini tidak mungkin bersama mereka. Kakak perempuan, bukankah kamu adalah hati seorang penjahat dan perut seorang pria sejati? Bagaimana kamu bisa bersama mereka? Dia baru saja menyelamatkan kita. Muyun berkata, tepatnya, aku bersamamu. Yefu dan kamu Yi sama-sama tampak terkejut. Dengan mereka, mustahil. Mereka sama sekali tidak mengenal Muyun. Siapa kamu? Yefu berkata dengan sungguh-sungguh saat ini. Namaku Muyun. Muyun berkata sambil tersenyum. Dari surga ketujuh, ayahku adalah Mu Qingyu dan ibuku adalah Ye Yuxi. Apakah ibumu bibiku Yu? Yehi terkejut. Tapi Yefu menghantamkan tinjunya langsung ke kepala Yehi dan memarahi, apakah kamu bodoh? Selama bertahun-tahun, peniruan, orang lain berpura-pura menjadi dia dan pergi ke keluarga Ye untuk menikah dengannya. Bocah bau, gerakanmu telah dipermainkan oleh orang-orang. Selama bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mengaku sebagai Muyun. Mereka datang ke keluarga Ye kita, atau apa itu? Mereka bertemu orang-orang berbahaya dari keluarga Ye kita di jalan. Kesempatan apa yang akan mereka miliki ketika mereka pergi ke keluarga Ye kita? Secara kebetulan, beritahu kami nama kami adalah Muyun dan ceritakan banyak cerita untuk menipu sumber daya latihan keluarga Ye kami. Yefu mencibir, ayo kita coba yang baru triknya. Kami tidak akan tertipu. Mendengar ini, Muyun harus tersenyum pahit. Trik baru. Tanpa diduga, seseorang benar-benar berpura-pura menjadi dia dan pergi ke keluarga Ye untuk mengenali kerabatnya. Aku tidak perlu berbohong padamu. Muyun berkata, percaya atau tidak, saya akan membuktikannya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk membuktikan diri. Orang-orang di sana akan membunuh kita. Muyun tidak tahu apakah kaisar jahat akan membunuh orang-orang dari klan jiwa itu.
Tetapi saat ini, apakah akan atau tidak, jiwa gelap dan jiwa Xiao lari tidak akan membiarkan mereka pergi. Prioritas utama, sepertinya kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Mendengar ini, Kamu Fu mengangkat alisnya. Saat ini, Sol Dark tersenyum, memandang Sol Xiaoran dan berkata, bocah itu, aku menginginkannya. Ye Fu dan Ye Yi, bunuh dia bersamamu. Sol Xiao berlari mengangguk dan tidak banyak bicara. Momentumnya ada pada saat ini. Pedang terhunus dan panah terhunus. Pada saat yang sama, Peru berada di luar negeri. Setelah beberapa saat melakukan kebodohan, para penguasa dari semua pihak masih mulai mencari misteri istana kuno. Namun banyak pihak yang merasa resah dengan perubahan yang terjadi saat ini. Apa yang tersembunyi di sini? Apakah itu sulit? Apakah Anda memerlukan raksasa penebangan langit dan bahkan orang kuat yang menyegel langit? Kalau tidak, denyutan tadi sungguh menakutkan. Saat ini, gunung meteorit jiwa membawa lebih dari selusin orang ke aula di luar. Aula tersebut dikelilingi oleh pilar-pilar batu yang cukup kuat. Saat ini, di sisi gunung meteorit jiwa, lebih dari selusin orang berpencar satu demi satu, menyelidiki dengan cermat dan bersiap memasuki aula. Namun, saat lebih dari selusin orang berdiri di depan aula utama, sesosok tubuh, seperti hantu, muncul di samping pilar batu di depan gerbang, dengan kedua tangan melingkari lengan, dengan malas memandangi sekelompok orang di dalam gunung meteorit jiwa. Saat ini, jika bukan karena apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri dan siapa yang tidak merasakannya, akan ada seseorang yang berdiri di sini. Yang mulia adalah, pada saat ini, gunung meteorit jiwa memiliki nada damai dan jalur udara yang damai. Mampu tampil di hadapannya tanpa menyadarinya, kekuatannya pasti lebih kuat darinya. Namun, dia sudah menjadi penguasa Rong Tianjing. Siapa yang bisa lebih kuat darinya kecuali tingkat pemotongan Tianjing dan penyegelan Tianjing? Pria yang dipercaya untuk membunuhmu. Sosok itu muncul dan tersenyum tipis. Orang-orang dari keluarga jiwa. Bocah itu, mengapa kamu membenci orang-orang dari keluarga jiwa? Saat ini, wajah gunung meteorit jiwa berhati-hati dan selalu waspada. Pria itu berkata dengan jelas bahwa jika dia ingin membunuh mereka, orang bodoh itu akan benar-benar ada di sini menunggu untuk dibunuh. Jangan melakukan hal bodoh. Pemuda itu tersenyum dan berkata, di hadapanku, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Kamu tidak akan merasakan sakitnya segera. Pada saat gunung meteorit jiwa, begitu wajahnya berubah, dia segera menggenggam telapak tangannya dan sebuah tanda, dan keluar pada saat itu. Ling Fu itu menerobos udara dan mengenai dada pemuda itu dalam sekejap. Namun, pada saat berikutnya, gunung meteorit jiwa menjadi pucat. Rune itu berhenti di depan pemuda itu. Namun dia langsung dipelintir oleh jari pemuda itu, membuat Rune itu menghentikan semua tindakannya. Suara mendesis terdengar, dan jimat itu langsung diremukkan oleh telapak tangan pemuda itu. Bagaimana mungkin? Gunung meteorit jiwa tampak terkejut. Jimat retak pengusir jiwa memang merupakan keahlian khusus dari klan jiwa. Itu bisa menimbulkan kerusakan parah pada Fatian. Namun, kamu meremehkanku. Kamu bilang, jangan bergerak, lepaskan kamu dengan mudah. Karena kamu bergerak, kamu tidak bisa pergi dengan mudah. Kata pemuda itu sambil menggoyangkan telapak tangannya dengan lembut. Dalam sekejap, kehadiran lebih dari selusin master, tubuh mereka melayang tak terkendali, dan akhirnya menjerit. Untuk sesaat, ratapan menyebar. 12 tuan dari Xiao, Chu, Nangong, Kuang, Jun, Tuoba, naga ajaib darah, tulang, kilin, titan, istana es dan kalian semua mendengar tangisan sedih. Untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun yang berminat untuk terus mengeksplorasi rahasia di sini dan datang satu demi satu. Namun, melihat pemandangan di depan kami, semua master tampak mengerikan dan ketakutan. Saya melihat seorang pria muda dengan punggung menghadap kerumunan dan telapak tangannya terangkat dengan lembut. Aku memberimu kematian, tapi aku tidak membiarkanmu mati. Tapi, orang kecil itu membiarkanmu mati. Sepatah kata jatuh, bayangan tubuh pemuda itu berangsur-angsur menjadi ilusi, dan akhirnya menghilang. Tetapi pada saat ini,
Lebih dari selusin jiwa yang kuat terkoyak seluruhnya, berubah menjadi debu dan tersebar di antara langit dan bumi tanpa jejak informasi. Adegan ini sangat menakutkan. Setelah sekian lama, kedua belas tuan itu merasa punggung mereka dingin. Saya tidak tahu kapan mereka sekuat mereka. Saat ini, mereka ketakutan hingga berkeringat dingin. Siapa laki-laki itu? Si Meiyun bergumam saat ini. Selama gelombang tersebut, 10 sosok tewas, dan bahkan gunung meteorit jiwa pun mati tanpa perlawanan. Penguasa surga, Tuhan surga, bahkan di dunia ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Su Xiao dari Istana Dewa Es bergumam, aku belum pernah melihat orang seperti itu, tapi aku punya kekuatan yang begitu kuat. Si Kuang dari klan Titan terkejut dan berkata, mengerikan. Pada saat ini, lebih dari selusin orang kuat yang selaras dengan surga juga terkejut, dan hati mereka sulit untuk tenang. Namun, pada titik ini, apa yang harus mereka lakukan? Selanjutnya, saat ini, pemandangan hening. Titik 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 titik. Wilayah Peru, Muyun, kamu Fu dan kamu Yi berdiri di tempat. Tidak ada kesempatan untuk lari. Saya hanya bisa bertarung, menghadapi jiwa gelap dan jiwa Xiaoran, bahkan Ye Fu pun merasakan tekanan. Ye Fu berkata pada saat itu, orang yang menyebut dirinya Muyun, kami hanya bekerja sama sebentar untuk melarikan diri dari langit. Satu tembakan dan dua tersebar. Jika kamu berpura-pura menjadi Muyun lagi, kami tidak akan membiarkanmu. Petik 2 titik 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 petik 2. Menghadapi nada suara Ye Fu, Muyun tidak berdaya. Saya dulu menyembunyikan identitas saya karena takut disebutkan nama saya Muyun, jadi saya dicurigai sebagai Anamu Qingyu. Tapi sekarang, jika Anda menunjukkan identitas Anda, tidak ada yang percaya. Jangan khawatir, mulai sekarang, tidak ada yang bisa pergi ke keluarga Ye dan berpura-pura menjadi aku. Melangkah keluar, Muyun melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, saya juga ingin belajar dari Tianjiao dari keluarga jiwa. Saat ini, Ye Fu berkata, jangan berpura-pura, oke. Hua Tianjing memiliki lebih dari 2 kekuatan. Jiwa itu adalah salah satu dari 10 tingkat teratas Hua Tianjing. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Ye Fu berkata lagi, Yei, kamu berurusan dengan jiwa Xiao lari, dan aku menangani jiwa gelap. Kali ini aku harus mati. Mendengar ini, Muyun sangat keterlaluan. Meski ia hanya mengubah sifat ganda dan lingkungannya, kali ini ia tidak buta. Kamu Yi, Muyun berkata langsung, aku akan membantumu menangani jiwa Xiao lari. Bunuh jiwa Xiao lari dulu, lalu jiwa Yin. Petik 2 titik 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 petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Ye Fu dan kamu Yi semua menatap Muyun dengan wajah tertegun saat ini. Orang ini, sungguh menarik napas. Tapi sekarang, orang-orang ingin membunuh mereka. Jiwa gelap melangkah keluar, haha berkata sambil tersenyum, ayolah. Sua, dalam sekejap, sosok gelap jiwa berubah menjadi bayangan sisa dan langsung melesat pada saat itu. Saat ini, Ye Fu memegang pedang panjang dan memotongnya dalam sekejap. Meski dipisahkan oleh sebuah alam, kini dia harus mengeraskan kepalanya. Jiwa Xiaoran memandang Ye Yi, tersenyum dan berkata, kamu hanyalah surga ketujuh, dan kamu jauh dariku. Mengapa kamu begitu keras kepala? Ye Yi tersenyum dan berkata, aku, orang-orang dari keluarga Ye, selalu berdiri dan mati. Kalau begitu, aku akan membuatmu sempurna. Sepatah kata jatuh, dan sebilah pisau panjang muncul di tangan jiwa Xiaoran. Panjang gagangnya lebih dari 1 meter, dan panjang bilahnya hampir 1 meter. Saat ini, bilahnya berbentuk gigi gergaji, seolah ingin meminum darah manusia kapan saja. Hua Tianshizong, ubah surga menjadi 9. Pada saat ini, Muyun tidak gegabah ikut campur dalam perang antara keempatnya. Muyun harus melihat seberapa kuat jalan utama ketika mencapai 70 meter atau 90 meter. Saat ini, 4 anggota keluarga Ye lainnya dikepung oleh lebih dari selusin orang yang dibawa oleh jiwa gelap dan jiwa Xiao lari. Pada saat ini, Muyun menghunus pedangnya. Badan pedang ditempa 4 kali, dipadukan dengan pegangan sisa pedang. Selain itu, formula dunia kelas 7,
Formula pedang sihir pembunuhan dan penguburan virtual, pecah pada saat ini. Boom! Raungan terdengar pada saat ini. Seorang pemuda yang berubah menjadi tiga surga mengguncang Mu Yun secara langsung dan dilucuti oleh pedang Mu Yun. Tuannya meninggal, dan kehampaan bergetar. Pada saat ini, kamu Fu dan kamu Yi juga terlihat sedikit berubah. Orang ini sepertinya tidak terlalu menyombongkan diri. Dibandingkan dengan ranah yang sama, kamu bisa membunuh lawan dengan satu pedang. Kekuatan seperti itu sangat bagus. Terlebih lagi, Mu Yun adalah kembaran dari surga yang mentransformasikan, dan belum mencapai keadaan rangkap 3. Ia memiliki kekuatan yang kuat. Saat ini, jiwa gelap dan jiwa Xiao lari keduanya alis. Bunuh dia. Jiwa gelap langsung. Beberapa sosok langsung menuju ke arah Mu Yun. 4 tingkat dan 5 tingkat Huatian, total 4 orang, langsung mengelilingi Mu Yun. Namun, beberapa pemain kuat di sini mengepung Mu Yun, dan 4 anggota keluarga Ye lainnya berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Melihat 4 orang datang, Mu Yun tersenyum. Kalau dulu pasang mata tidak bisa melihat, repot banget, tapi sekarang belum tentu merepotkan. Kubur gunung dan sungai. Sebuah pedang keluar dan menembak kemana-mana. Saat ini, keempat sosok itu saling menghindar. Mu Yun tidak memiliki beban psikologis saat ini. Dia melangkah keluar satu langkah dan membunuh. Bau teror menyeruak. Kubur matahari dan bulan. Kubur langit dan bumi. Kubur dunia. Keempat orang itu tidak bisa mendekati Mu Yun untuk sementara waktu. Pedang abadi Jue dari pemusnahan dan penguburan virtual adalah pedang Jue yang kuat itu sendiri. Ditambah dengan peningkatan 4 penempaan pedang Mu Yun, kekuatan ledakannya tidak lemah. Namun, jika ini terus berlanjut, Mu Yun tidak dapat membantu keempat orang tersebut. Segel Kaisar Donghua. Pada saat ini, Mu Yun meminum sepatah kata pun dan segel Kaisar terbuka. Gelombang teror melanda, dan nafas berdebar-debar muncul pada saat ini. Pada saat ini, keempat orang itu tiba-tiba merasa sepertinya ada kekuatan tak dikenal di dunia yang menekan mereka saat ini. Meskipun kekuatan itu tidak dapat menjatuhkan mereka berempat, sirkulasi kekuatan di tubuh mereka sangat terhambat, dan setidaknya setengah dari kekuatan mereka tidak dapat digunakan. Ini adalah kekuatan tak terbatas dari kota Kaisar, yang dapat menekan kekuatan lawan dan tidak dapat memberikan permainan penuh kesempurnaan. Pada saat ini, Mu Yun tersenyum dan membunuh dengan pedang. Saatnya merasakan kekuatan perpaduan mata Kaisar Chang dan mata Kaisar Kuning. Kubur gunung dan sungai, Mu Yun membunuh dengan pedang. Pada saat ini, 4 pemuda berbadan besar di depannya, memegang tombak panjang, ditebang dalam sekejap. Tapi pada saat ini, mata kiri dan kanan Mu Yun tiba-tiba berkedip. Pada saat berikutnya, prajurit keluarga jiwa yang mengubah langit menjadi 4 kali lipat hanya merasa kesurupan dan sepertinya berhenti selama 3 detik. 3 detik, hanya 3 detik, tapi itu adalah 3 detik yang mematikan. Ketika pemuda itu bereaksi, dia merasa tubuhnya berdiri di tempatnya, namun dia sebenarnya bisa melihat tubuhnya yang merupakan tubuh tanpa kepala. Ah, dengan teriakan ngeri, vitalitas pemuda itu perlahan menghilang. Saat ini, mata Mu Yun bersinar. Bilah tajam ruang mematahkan kepalanya dan merobek jiwanya dalam sekejap. Kuat. Saat ini, Mu Yun sedang bersenang-senang. Mata Kaisar Surga membingungkan lawannya. Meski kini ia tidak bisa membekukan waktu lawan, ia bisa mengacaukan konsep waktu musuh dan membuat lawan menggoyahkan Tuhannya. Meski hanya sesaat menggoncangkan Tuhan, dia bisa langsung menembak dan membunuh lawannya. Belum lagi, menghadapi 4 kali lipat, waktunya 3 detik. Saat ini, Mu Yun menyeringai dan melihat ketiga orang lainnya. Namun, 3 orang lainnya tampak ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Rekanku membiarkan Mu Yun membunuhnya. Pada saat ini, mata Mu Yun agak tenang. 3 lainnya tampak jelek. Datang, Mu Yun berkata sambil tersenyum, hari ini juga merupakan ujian seberapa tinggi potensiku setelah aku mencapai wilayah dominan. Begitu kata ini keluar, 3 sosok akan membunuh sekaligus dalam sekejap. Mu Yun merespons dengan tepat. Kedua jalan induk tersebut panjangnya 25 meter.
Kedua jalan utama tersebut dapat meningkatkan kekuatan jalan utama untuk Muyun. Superposisi keduanya tidak sesederhana 1+1 sama dengan 2, melainkan superposisi ganda. Kedua cara yang mendominasi ini dapat memberikan kekuatan pertumbuhan yang kuat. Hanya ini saja, dia tidak takut dengan 4 alam surga. Pada saat ini, mata Kaisar Kuning sekali lagi mengumpulkan kekuatannya dan ditujukan pada seorang pemuda di depannya yang berubah menjadi 5 alam surga. Dalam sekejap, pemuda itu terlihat kebingungan. Mu Yundeng mendesak mata Kaisar. Bencana surga terjadi pada saat ini, berubah menjadi serangan yang dahsyat dan dilepaskan pada saat ini. Boom! Raungan keras terdengar. Hari itu, kelima pemuda itu ditebas dalam sekejap. Tepat pada saat ini, 2 orang lainnya, pembunuh, bergegas ke Muyun. Sosok Muyun mengalami kemunduran. Pemuda yang berusia 5 tahun itu mampu menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, ketiganya saling mendukung dan menatap Muyun dengan ketakutan di mata mereka. 2 lagi. Salah satu dari mereka berteriak saat itu. Saat sosoknya jatuh, 2 pemuda Huatian Wuzong kembali terbunuh. Muyun melihat adegan ini dan sedikit mengubah wajahnya. Namun, 4 pemuda berkebangsaan Ye yang mengikuti Ye Yi dan Ye Fu merasa lega dan memandang Muyun dengan rasa terima kasih. Orang ini berbagi terlalu banyak untuk mereka. Dia pria yang baik. Melihat 5 orang pertama, 1 kehilangan efektivitas tempurnya, tetapi 4 lainnya menatap diri mereka sendiri. Muyun tampak serius saat ini. Oven langit dan bumi muncul kembali pada saat ini. Naga magma. Saat Muyun mencapai wilayah dominan, naga magma ini dapat mengembun sepanjang ribuan kaki. Nafas yang melonjak muncul pada saat ini. Oven langit dan bumi. Jiwa itu memandang Muyun dengan tatapan dingin. Ini juga alasan kenapa dia harus membunuh Muyun. Oven surga dan bumi anak ini, jika dikendalikan olehnya. Saat ini, semangat Xiao banyak berubah. Segel Kaisar Donghua mengejutkanmu. Cukup bagimu untuk minum sepanci. Dengan oven di langit dan bumi, itu akan mengancam keluarga jiwamu dan membunuhmu. Muyun berpikir dalam hatinya, melangkah keluar, memeluk sisa pedang dan mengubahnya menjadi sisa bayangan Taoisme. Pedang Qi yang luar biasa keluar. Keempat klan jiwa melawan satu demi satu saat ini. Mengaum. Pada saat ini, naga magma meraung dan mengeluarkan raungan yang keras. Bajingan, mati. Dengan teriakan pelan, keempat klan jiwa langsung melangkah keluar, dan roh pembunuh mereka melonjak. Dong, suara ledakan yang tumpul terus menyebar. Muyun acuh tak acuh saat ini. Di permukaan tubuh dan di bawah kulit, cahaya keemasan samar menyapu. Boom. 1 lawan 4, tetapi pada saat ini, dengan segel Kaisar Donghua dan oven langit dan bumi, Muyun berada di atas angin. Berkat restu dari 2 tuan, medan ki kuat Muyun yang meledak dari seluruh tubuhnya hampir tak terhentikan. Dong, dengan ledakan tumpul, klan jiwa muda yang berubah menjadi 5 jiwa berat dihancurkan oleh Muyun. Jiwanya terlepas dari tubuhnya dan ingin melarikan diri. Namun mata Muyun Changdi menutupi pusaran luar angkasa, yang langsung meremukkan jiwa dan raganya. Pada saat ini, nafas di tubuh Muyun dilepaskan secara ekstrim dan mulai melawan sepenuhnya. 3 prajurit klan jiwa tampak ketakutan dan menatap Muyun. Mereka tidak sepenuhnya menjadi rival. Namun, perubahan serangan tanpa akhir dan cara aneh Muyun selalu menekan mereka.